Hidup Indonesia! Hidup! Hidup kawan-kawan! Hidup! Hari ini kita turun ke jalan kembali, membenarkan bahwasanya kita ini bukan musuh dan kita ini bukan koruptor kawan-kawan. Sudah banyak kawan-kawan kita terluka pada saat melakukan aksi dan turun ke jalan. Berapa banyak lagi kawan-kawan kita harus terluka untuk mendengarkan suara rakyat, betul kawan-kawan? Hari ini kita sudah melihat juga bahwasanya doa-doa kita sudah berhadir dan rela berjemur untuk mendengarkan suara kita. Lalu bagaimana kawan-kawan kita yang terluka kemarin, berdarah, dipukul, dan hari ini saya memakai baju yang sama dengan darah yang ada di baju saya. Kami hari ini menegaskan kembali bahwasanya kita ini bukan penjahat ataupun musuh-musuh kalian. Gaji DPR hari ini adalah gaji terbesar dan direksi yang terbesar di Asia atau di dunia. Dan hari ini gaji guru-guru juga naik. Lalu bagaimana gaji-gaji yang penyapu di jalan, guru-guru yang lain? Kita harus membenarkan di sini kawan-kawan, betul nggak? Jadi bapak dan ayahanda sekalian yang kami hormati, jadi kami di sini bukan membuat anarkis, tapi hari ini kami betul-betul menyuarakan hak-hak masyarakat. Dan kami ini bukan musuh kalian. Hidup bangsa! Hidup rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Kawan-kawan, kita kembali berkumpul di Simpang Pelor, yaitu untuk menjalankan aspirasi kita, yang dimana kemarin tepat 7 September itu hari terbunuhnya aktivis pejuang HAM, yaitu Munir Said Talib. Munir lahir dari ketidakadilan, Munir lahir dari kezaliman yang dibuat oleh pemerintah. Tapi sekarang kita membuktikan bahwasanya Munir itu akan tetap ada dan akan terus ada dan akan terus berlipat ganda ketika ketidakadilan tak berpihak kepada rakyat. Hari ini kita sama-sama turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi yang memang belum terpenuhi, yang dimana kita mulai dari yang terbawah. Karena kenapa? Suara penguasa itu suara hadir daripada rakyat-rakyat tertindas yang ada di pelosok-pelosok daerah, yang dimana kita minta tanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Kalau mereka mengatakan bahwasanya kita tidak punya hak untuk mengesahkan itu, lalu apa gunanya ada DPR? Kenapa tidak ada DPR RI saja? Karena itulah dibentuk DPR untuk kita mendengarkan aspirasi-aspirasi mulai dari masyarakat yang tertindas yang di bawah, kawan-kawan. Oleh karena itu kita rapatkan barisan, kita suarakan dengan lantang, kita lawan ketidakadilan itu, kita lawan kezaliman yang terjadi di negeri ini. 80 tahun Indonesia merdeka, umur yang sudah cukup tua bagi berdirinya sebuah negara, tapi kita masih jauh dari kata sejahtera. Di mana pemerintah yang kita pilih, yang dulu menghampiri kita semua, yang sekarang mereka asik bersembunyi di bawah balik meja kerja. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Aceh. Berbicara keacehan, kawan-kawan, Aceh katanya adalah daerah yang berdaulat, daerah yang istimewa. Tapi di mana letak keistimewaan itu sekarang? Dulu tiap kebijakan yang dibuat di pusat itu tidak berdampak kepada Aceh, tapi sekarang Aceh sudah mencekik, kawan-kawan, dengan peraturan-peraturan yang dibuat. Di mana letak keistimewaan Aceh sekarang? Itu perlu menjadi pembahasan
yang sangat strategis dan sangat penting di pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten itu sendiri. Di mana letak keseimbangan Aceh sekarang? Itu juga menjadi aspirasi kami. Itu juga menjadi hak yang harus kami suarakan untuk rakyat Aceh, khususnya rakyat Aceh Barat. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup rakyat miskin kota! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat yang terganggu atas dalam acara aksi demo kali ini. Hari ini kita buktikan kembali kawan dari aksi 1 September 2025. Hari ini kita buktikan kita kembali di sini. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup kawan perempuan yang melawan! Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kami datang kembali dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Hari ini kami kembali dengan tuntutan yang sama 17+8. Hari ini kami buktikan kembali, kami tidak putus semangat, kami tidak pantang menyerah atas agresif yang telah dilakukan para aparat. Betul nggak kawan-kawan? Kami ditembak gas air mata, kami dipukuli untuk dimundurkan, dikeluarkan dari rumah yang dibeli dari pajak orang tua kita kawan-kawan. Kita dicaci maki oleh aparat yang tidak bertanggung jawab, kita dipukuli, kita dihabisi sampai kita turun kembali di saat ini. Betul kawan-kawan? Kali ini kami tampil dengan mahasiswa yang tidak seberapa, tetapi kami buktikan, kami saksikan saat ini bahwasanya kami tidak takut dengan ketidakadilan. Kami menuntut keadilan tersebut. Betul nggak kawan-kawan? Betul. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Kami menuntut kawan-kawan kami dari Sabang sampai Merauke dibebaskan. Kami menuntut usut para aparat yang menabrak kawan-kawan kami, yang memukuli kawan-kawan kami, yang menghabisi kawan-kawan kami. Sebagainya kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup kawan perempuan yang melawan. Terima kasih. Hidup rakyat, hidup kawan-kawan yang melawan. Pada hari ini, kawan-kawan, di saat rakyat yang sedang menjerit pejabat pada kenaikan tunjangan, mereka sekarang ini tidak memang mewakili rakyat. Mereka mewakili si dompet. Mereka lagi tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang mereka buat benar-benar sangat menindas rakyat. Harga sembako naik, mereka kejar terus menjerit. Mereka tidak peduli, malah goyang di kantor. Yang jadi pertanyaannya sekarang, mereka ini mewakili siapa? Rakyat, apa isi dompet kawan-kawan? Kebijakan yang ngawur, asal-asalan. Begini yang dinamakan wakil rakyat, kawan-kawan. Pada aksi-aksi kemarin, banyak kawan-kawan kita ditahan, dibubarkan, sampai ada yang dibunuh oleh aparat kepolisian yang tidak bertanggung jawab hari ini. Di mana keadilan untuk korban? Kami menuntut keadilan untuk korban, keluarga korban. Aparat kepolisian harus bertanggung jawab atas semua kejahatan yang terjadi. Kawan-kawan kami yang ditangkap harus dibebaskan. Mereka ada kompromi untuk pengkhianat dan juga aparat yang sebenarnya menangkap kawan-kawan kami. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kawan-kawan kita di sini
untuk menentang pengesahannya dari RUU Prapasaran Set. Mengapa kita menuntut? Karena itu harta negara, bukan harta warisan. Kami di sini menuntut untuk pengesahan RUU Prapasaran Set karena kami menganggap itu hak kami, hak dari negara, bukan warisan dari kalian semua. Kami juga menuntut untuk pembebasan gerakan kami yang telah ditahan, Boy. Ya, bebaskan. Kalian tangkap itu bukan teman-teman mahasiswa. Kawan-kawan, meskipun kita sedikit di sini, mereka anggap kita ancaman. Di mana mereka telah menyediakan mobil water cannon 2. Betul. Mereka anggap kita ancaman. Gila. Bo, kami di sini hanya menyampaikan aspirasi kami, Bo, bukan ingin membuat kerusuhan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Ada lagi kawan-kawan? Ada lagi? Saya nyanyi dulu lah. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, genggam kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kusut sore garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali berkumpul polisi, tapi kita tetap aksi lagi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Hari ini kawan-kawan, kita kembali turun ke jalan yang sama untuk menyampaikan hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia. Artinya kawan-kawan, ada permasalahan demi permasalahan di negeri ini hari ini. Tidak hanya permasalahan tentang tunjangan DPR. Mungkin skopnya terlalu kecil jika kita hanya berbicara masalah itu. Ada permasalahan yang jauh lebih kompleks daripada permasalahan itu, kawan-kawan. Di mana-mana pajak naik, rakyat terjepit. Ya, betul. Beban negara. Guru dianggap beban negara hari ini. Betul. Apakah kita akan diam saja terhadap semua permasalahan-permasalahan ini? Kita hanya punya akal, maka akal kita lah yang akan kita gunakan untuk menjawab semua persoalan yang ada di negeri ini. Maka ini, dengan akal sehat kita turun ke jalan yang sama untuk menyampaikan semua keluh kesah masyarakat Indonesia hari ini. Ketika pajak naik, kawan-kawan, petani kesulitan mencari pupuk karena harga pupuk juga naik. Otomatis padi menurun, produksi padi masyarakat menurun, sehingga kualitas padinya buruk. Nah, itu yang terjadi. Tapi apa? Di mana solusi daripada negara hari ini? Apakah mereka memberikan solusi?
Tidak, mereka terus menjepit rakyat Indonesia dengan permasalahan demi permasalahan, dengan pernyataan demi pernyataan yang terus kontroversi sehingga membuat kemarahan masyarakat hari ini. 2023 BBM naik. Ketika BBM naik, semua berimbas, sembako naik, nelayan terdampak. Tapi apa? Apakah pernah mereka bersuara? Tidak. Apakah pernah mereka memperjuangkan hak rakyat? Enggak. Yang mereka perjuangkan adalah hak-hak partai. Betul. Ini kita yang dipilih oleh rakyat, tapi tidak memihak kepada rakyat. Banyaknya kontroversi yang ditampilkan oleh negara hari ini. Betul. Apakah kita akan diam saja? Tidak. Tidak, kawan-kawan. Kita lawan. Begitu banyak permasalahan di negeri ini. Permasalahan ditambah lagi dengan permasalahan lingkungan yang semakin hari semakin dibabat. Untuk siapa dibabat? Apakah untuk masyarakat? Tidak. Begitu banyak masyarakat adat yang berteriak hari ini, terutama di Papua, terkait permasalahan demi permasalahan tanah adat mereka yang terus dirampas oleh negara. Apakah mereka bersuara? Tidak. Tidak pernah mereka bersuara menyampaikan aspirasi. Ini yang kita lihat hari ini, kondisi sosial kita. Masyarakat terus dibanjiri dengan hal-hal yang memang tidak berpihak kepada masyarakat. Dan ketika mahasiswa datang, mereka tidak bawa senjata. Kami nggak bawa senjata datang. Kita hanya menggunakan sound, menggunakan tawa dan akal pikiran kita. Tapi kenapa mereka takut? Kenapa mereka harus takut dengan mendatangkan polisi sebanyak ini? Dan untuk kepolisian, kawan-kawan kepolisian, kami bersuara hari ini juga menuntut hak tunjangan gaji segala macam. Kalian juga akan berdampak karena kalian juga bekerja. Mereka juga bekerja. Jadi jangan anggap kami ini musuh. Enggak, kami bukan musuh. Kami memperjuangkan semua orang. Tapi ketika kita bersuara, kita dianggap lawan, kita dianggap musuh, kita ditembaki gas air mata, kawan-kawan kita mati. Ada 8 orang kalau nggak salah yang mati. 10. Mungkin saya kurang update, 10. Bahkan lebih 3.000 orang kalau nggak salah yang ditangkap. Apakah hak kita bersuara ini terus direpresivitas? Salah satu tuntutan kita adalah reformasi Polri, betul? Kita meminta reformasi pihak kepolisian karena terlalu menggunakan kekerasan dalam penanganan masa aksi. Saya kira itu tidak perlu dilakukan. Kami datang hari ini, kita memasukkan surat yang namanya surat pemberitahuan aksi 3 kali 24 jam. Kita nggak datang sembarangan. Kita juga datang dengan aturan-aturan yang ada. Yang meminta mereka datang, pihak kepolisian itu kita, bukan mereka. Tapi kenapa mereka yang dijaga? Seharusnya kawan-kawan, pihak kepolisian itu harus paham. Kita menyurati mereka memberitahuan kepada mereka agar mereka bisa datang untuk memberikan pengamanan kepada kita agar kita ketika melakukan aksi demonstrasi itu betul-betul tidak diganggu oleh pihak manapun, tidak ada ikan yang masuk ke dalam. Tapi apa? Hari ini siapa yang terus melakukan? Ya mereka. Siapa yang datang dengan tameng? Mereka. Siapa yang datang dengan gas air mata? Mereka. Kanjuruhan 130 lebih orang mati di Kanjuruhan. Dianggap salah angin. Jelas-jelas gas air mata di situ kawan-kawan. Kalau nggak ada gas air mata, apakah ada orang mati? Tidak. Jadi jangan hanya disalahkan angin. Jadi kembali ke poin tuntutan kawan-kawan. Hari ini kita hadir tidak hanya dengan tunjangan DPR, tapi ada 17+8 tuntutan rakyat hari ini.
Apakah sudah dijawab? Tidak. Apakah sudah didengarkan? Bahkan sekelas Wiranto, mantan Panglima TNI, mengatakan kalau semua tuntutan rakyat dipenuhi repot juga. Kontroversi sekali pernyataan dia. Jadi yang memicu kemarahan masyarakat hari ini siapa? Ya mereka itu yang terus membuat kontroversi pernyataan demi pernyataan yang tidak memihak kepada rakyat, sehingga rakyat marah, sehingga rakyat terus marah berdatangan melakukan aksi demonstrasi. Hari ini juga ada aksi demonstrasi di Komnas HAM terkait kematian Munir. Tahu Munir? Tahu Munir ya? Munir seorang perjuang HAM. Dia berbicara masalah HAM, termasuk permasalahan di Aceh, di Papua. Dia berbicara masalah HAM. Tapi apa? Negara merasa terancam. Negara merasa terancam dan dia dibunuh di pesawat ketika dari Jakarta terbang ke Belanda. Di pesawat dibunuh. Apalagi kita berdiri di darat hari ini kan. Di pesawat ini bisa dibunuh sama kawan. Apakah sudah ada penanganan hukum terhadap kasus Munir? Tidak. Yang dipolisikan hanya Polikarpus. Itu pilot pesawat Garuda. Apakah dia otak pembunuhan? Tidak. Negara diam. Negara seolah ketakutan ketika akar dari permasalahan ini dibuka. Satu tuntutan kita seakan segera undang-undang perampasan aset. Betul. Coba kawan-kawan bayangkan. Coba kawan-kawan bayangkan ketika undang-undang perampasan aset itu disahkan. Berapa banyak uang yang akan mengalir ke negara? Berapa banyak uang yang akan masuk ke kas negara yang disita dari para koruptor? 1.000 triliun itu bukan sedikit. 1.000 triliun itu bukan sedikit kawan-kawan. Dari tahun Fir'aun kita kerja sampai sekarang belum dapat 1.000 triliun. Itu dengan gaji 50 juta ke atas satu bulan. Coba kawan-kawan bayangkan. Berapa banyak uang yang dikorupsi oleh koruptor hari ini, tapi negara diam. Mereka ini tidak pernah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Coba bicara sama ketua DPR kalian. Coba ngomong sama mereka, sampaikan kepada mereka bahwasanya rakyat menginginkan ini. Kami dari Aceh Barat menginginkan ini. Kami dari Aceh menginginkan ini. Sahkan segera undang-undang perampasan aset. Tapi apa? Kenapa nggak pernah disahkan? Mereka juga bagian daripada itu. Kan itu. Mereka juga salah satu bagian. Jadi ketika permasalahan itu kena, mereka juga akan kena. Negara kita ini nggak siap. Perdana Menteri Inggris mengundurkan diri baru-baru ini. Wakil Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri. Karena apa? Karena dia dianggap tidak taat pajak. Wakil Perdana Menteri mengundurkan diri. Di kita korupsi, tapi satu dengan gaya protes ini. Pemilisan hari ini, ketertinggalan jauh kita hari ini, sangat jauh. Apakah kita akan diam? Tidak. Saatnya kita bersuara kawan-kawan. Kita satukan pikiran kita. Ada permasalahan di negeri kita hari ini. Makanya di 38 provinsi itu melakukan aksi demonstrasi. 38 provinsi melakukan aksi demonstrasi. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat
ciptakan Indonesia baru tanpa organ. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita terbentang ada bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!